welcome back to my YouTube channel Stay With Me, Asli Indonesia. This is the most requested video. Jadi video kali ini adalah video yang paling banyak di request sama teman-teman aku. So buat teman-teman aku yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, karena aku bakal upload video yang insya Allah berfaedah. Oke? Nah, di video kali ini aku gak sendirian. Aku bakal ngundang salah satu temen plus adik aku, yaitu Siti Anissa Zahra. Yeay. Halo. Halo guys. Ayo perkenalkan diri kamu. Nama saya Siti Anissa Zahra, suka dipanggil Zahra. Kamu sekarang usianya berapa tahun? 13 tahun. Dia 13, aku 4. Jadi dengerin. BTW dia ini adalah salah satu K-popers, ya kan? Apa sih idola, boyband idola kamu? BTS. Berarti kamu ARMY dong? Iya. Iya, dia ini salah satu ARMY Indonesia. Wih, tangan dulu. Nah, ngomongin tentang idola nih, idola kamu kan dari luar negeri ya, jauh. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngobrol nih sama orang yang sama-sama ARMY, tapi ternyata dia itu berasal dari Jepang. Dia ARMY tapi dari Jepang. Kamu nggak bisa bahasa Jepang, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa apa sih yang bakal kamu gunain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Berarti bahasa Inggris itu penting dong. Penting banget. Penting banget buat dipelajari, karena bahasa Inggris itu sekarang sedang menjadi global language. Artinya global language itu bahasa yang paling banyak digunakan. Maksudnya bahasa yang paling banyak digunakan apabila mau melakukan international transaction gitu. Kalau misalnya mau ngobrol sama orang luar negeri, mau melakukan jual beli sama orang luar negeri, teman-teman harus pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa masing-masing atau bahasa lawan bicaranya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya bahasa Inggris itu penting juga dong ngebahas tentang apa? Tips and triknya gitu. Gimana kalau ada yang request kayak begitu? Tips and trik bahasa Inggris itu gimana sih sebenarnya? Soalnya aku udah belajar bahasa Inggris sekitar 9 tahun tapi nggak bisa terus. Tips and triknya Ada yang salah triknya. Mungkin ada yang salah triknya ya. Kita ketahui sekarang, oke? Nah, buat teman-teman semua pembelajar bahasa Inggris, teman-teman harus tahu bahwasanya menurut Scrivener tahun 2005, dia berkata bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris ini dibagi menjadi dua. Ada language system sama ada language skills kayak gitu. Apa itu language system? Language system itu merupakan pengetahuan tentang language itu sendiri, tentang bahasa itu sendiri gitu. Jadi bagaimana bahasa itu sendiri, kita pelajari dulu bahasanya sebelum kita menggunakan bahasanya. Di sana itu ada vocabulary, ada grammar, ada phonology, sama ada discourse gitu. Kalau misalnya vocabulary kan kosakata gitu ya. Bahasa Inggrisnya ini apa, bahasa Inggrisnya itu apa. Kalau grammar itu tata bahasa. Nah, kalau phonology itu salah satunya pelafalan. Misalnya kayak nyebutin bahasa Inggrisnya kursi yang benar itu kayak gimana sih gitu. Terus ada juga discourse, itu tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Nah, dan yang kedua itu ada language skills. Language skills itu terdiri dari 4. Ada listening, ada apa? Listening. Iya. Terus Berbicara speaking, melihat, reading pakai mata, Iya, ya reading melihat, dan terus writing. Reading dan writing gitu. Nah, teman-teman semuanya harus paham dulu apa sih tujuan belajar bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya tujuan bahasa Inggrisnya itu adalah untuk melewati salah satu tes bahasa Inggris, yaitu tes TOEFL misalnya. Kan kalau misalnya kamu nih mau kuliah ke luar negeri, ke daerahan Amerika gitu, kamu itu harus punya kayak sertifikat buat menunjukkan bahwa kamu bisa bahasa Inggris. Yaitu salah satunya TOEFL. TOEFL itu semacam tes yang mana di sana isinya tuh nanti kamu bakal dites kemampuan bahasa Inggris kamu, mulai dari language system dan language skills-nya gitu. Ada tentang grammarnya, tentang structure-nya, ada tentang ini vocabulary gitu. Terus ada reading juga gitu.
Kalau misalnya teman-teman tujuannya itu berarti cara belajarnya nanti beda lagi. Beda-beda. Kalau misalnya kayak kamu nih kasusnya pengen bisa ngobrol sama orang luar negeri, berarti kamu pengen bisa speaking ya. Nah, pengen bisa speaking, pengen bisa ngomong nih pakai bahasa Inggris gitu. Untuk speaking, hal yang harus dipelajari minimal ada 2. Yang pertama itu ada kosakata yang tadi vocabulary, sama ada pronunciation. Pronunciation itu pelafalan. Jadi vocabulary itu berhubungan dengan kata-kata yang ada di sekitar kita atau kata-kata yang akan diucapkan. Kalau pronunciation itu bagaimana cara mengucapkannya. Kayak gitu. Nah, buat supaya vocabulary kamu banyak, supaya kosakatanya banyak, kamu bisa mengikuti tips and triknya sekarang nih. Apa? Tips and triknya apa? Oke. Ya, Yang pertama, kamu bisa memperkaya vocabulary kamu lewat video atau film. Kamu suka nonton film nggak? Suka. Nonton film yang tentunya berbahasa Inggris ya. Film apa yang pernah kamu nonton? Harry Potter, terus kartun-kartunnya juga banyak. Kayak kartun Disney gitu ya. Kayak Frozen, Rapunzel, terus kayak Aladdin kayak gitu. Benar. Kamu kan suka nonton video atau suka nonton film ya pakai bahasa Inggris. Nah, jangan dinyalain subtitlenya, jangan dinyalain bahasa Indonesianya, supaya nanti kita fokus ke suaranya. Ya. Nah, si suara yang tadi didengar, misalnya kita ngedengar suara love, kita harus cari kata love itu apa artinya, terus cara menulisnya gimana. Di Google banyak kok, banyak cara buat mencari, misalnya Pakai suara aja. benar, pakai suara. Kalau nggak tahu tulisannya. Pakai suara bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak suka film, kamu bisa apa? Bisa Aku masih suka musik ya. music. Kamu kayak lagu-lagu yang berbahasa Inggris gitu Iya. kan. Lagu dari Justin Bieber, lagu Billie Banyak. Eilish, banyak banget kan yang berbahasa Inggris. Bahkan lagu BTS ada kan berbahasa Ada. Inggris. Lagu apa? Dynamics. Nah, itulah salah satunya ya. Nah, kamu kalau misalnya Dynamics itu cari liriknya di Google. Terus ada tulisannya terjemahkan. Ada tulisan di situ. Jangan dulu diterjemahin. Nah, kamu cari di Google, terus kamu tulisin satu-satu Kalimat katanya. katanya, pintar. Baru nanti cari satu-satu artinya Iya. sama cara pelafalan. Cari nanti, oke? Gitu. Kalau misalnya teman-teman semuanya nggak suka lagu, nggak suka nonton film, jangan khawatir, teman-teman semuanya masih Bisa baca. bisa baca. Iya, Yang baca. suka baca buku. Berarti harus menggunakan buku yang berbahasa Inggris ya gitu. Nah, nanti kalau ada kata-kata yang baru kayak tadi lagi ditulisin, cari artinya dan cari tahu bagaimana cara melafalkannya kayak gitu. Ya. Oke. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa harus membentuk niat yang kuat. Niat berusaha semaksimalmu. Iya, soalnya banyak banget teman-teman aku yang meminta belajar bahasa Inggris. Dia minta kayak buat dibimbing gitu belajar bahasa Inggris, tapi dianya niatnya nggak kuat. Kalau misalnya aku selama masih bisa aku lakukan buat ngebimbing dia belajar bahasa Inggris, kenapa tidak? Tapi kebanyakan orang itu nggak bener-bener niat di dalam hati gitu loh. Jadi di tengah jalan udah putus, mungkin ngerasa kayak ini bahasa Inggris susah ribet kayak Awalnya gitu. ribet tapi kebiasaan banget. Iya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih nggak suka baca buku, teman-teman jangan khawatir, masih ada Apa? caranya, yaitu pakai aplikasi. Oh iya. Ada aplikasi, salah satu aplikasi yang recommended banget yaitu Duolingo. Duolingo itu aplikasi yang bisa digunakan buat belajar bahasa. Ada bahasa Inggris salah satunya, ada bahasa Korea, ada bahasa Cina, ada bahasa
Spanyol, ada bahasa Latin, dan masih banyak bahasa-bahasa lain di situ. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Inggris pakai aplikasi itu, teman-teman tinggal dipilih aja nanti pilihan bahasanya. Misalnya belajarnya bahasa Inggris. Jadi ada tantangan per hari. Misalnya per hari itu, jadi aplikasinya kayak main games. Kayak main games tapi Seru. belajar. Seru kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masih nggak mau menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, terpaksa harus apa? Kursus bahasa Inggris supaya ada motivasi buat belajar ya kan. Ada teman-teman mungkin yang lain untuk belajar atau ada pembimbingnya gitu loh. Ada pembimbingnya buat Bisa belajar. juga di praktekkan. Iya benar. Nah, seudah belajar gitu ya, seudah belajar vocabulary lewat film, buku atau yang lain sebagainya, teman-teman jangan lupa harus dipraktekkan gitu. Karena kalau misalnya nggak dipraktekkan itu nggak bakal bisa. Aku mau nanya ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita tuh nanya ke temen atau ngomong secara bahasa Inggris gitu, kadang-kadang ke temen tuh bilang gitu, apa sih sok-sokan gitu, gimana gitu. Nah, kalau buat ngurusin yang kayak gitu, berarti artinya lingkungan itu nggak mendukung kita kan? Bisa aja. Bisa kayak gitu. Berarti kamu bisa mencari lingkungan baru yang lebih mendukung. Berarti ganti temen. Maksudnya gini, kamu nggak usah ngajakin nanya pakai bahasa Inggris ke dia. Cari seseorang yang punya perasaan atau visi yang sama. Gitu, yang ngobrol nyambung sama dia. Misalnya kamu pengen belajar banget bahasa Inggris, kamu cari aja teman yang lain, lingkungan yang lain. Misalnya boleh kakak, adik, maksudnya kakak kelas atau adik kelas gitu, atau keluarga. Dan kalau misalnya masih belum ada, kamu bisa belajar Cermin sendiri aja, nggak apa-apa. Dan aku juga sering kalau kayak gitu, aku sering kayak bercermin gitu, hey you're so beautiful, kayak gitu. Kalau buat kaum rebahan bisa balik tiduran pakai cermin gitu. Aku sering gitu. Iya, pokoknya masih banyak cara buat belajar. Salah satunya dan diantaranya adalah tips dan trik yang tadi gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan khawatir karena bahasa Inggris itu sangat mudah sekali kalau misalnya kita punya komitmen dan niat yang kuat buat belajar dan action juga. Dan jangan patah semangat. Ya, berusaha terus. Iya, karena bahasa Inggris itu penting. Kalau yang mau keluar negeri tapi nggak bisa gitu, takut terjerumus. Tersesat di jalan. Iya. Kalau misalnya ya negara yang nggak pakai bahasa yang sama kayak kita, misalnya bahasa Melayu gitu kan, kan terpaksa kita harus bisa bahasa mereka kan. Kalau misalnya negara yang dikunjungi adalah misalnya kayak Brazil gitu, kita kan nggak bisa bahasa Brazil, terpaksa kita harus pakai bahasa Inggris gitu yang paling banyak digunakan. Jadi karena itu sangat penting buat teman-teman semuanya, jangan Tetap semangat. tetap semangat. Mungkin sekian ya video kali ini. Iya. Belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi setiap aku upload video, oke? Yang mau request di komen ya. Iya, boleh. Aku Asriana Nisa. Aku Setiani Sejarah. See you on my next video. Bye bye.